those comments, and I've experienced those comments myself. Inappropriate things to say before the watershed. Grados, pocas nubes, si acaso lluvia en un 20%, nada muy relevante para esta noche, solamente favoreciendo ese ambiente bochornoso, pero sobre todo para zonas. Gempar. Bukan cuma Asia, bukan cuma ASEAN. Kali ini dunia benar-benar melihat Indonesia. Lebih dari 10 miliar top Eropa tiba-tiba serempak menyoroti kekuatan baru yang sedang bangkit dari Asia Tenggara, Timnas Indonesia Uzi Blues. Bahkan tanpa ragu mereka menyebut Garuda Muda berpotensi lolos ke Piala Dunia Uzi Blues dengan mudah. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mungkin tim yang sempat dipandang sebelah mata, kini justru ditakuti dan diperhitungkan oleh media Eropa? Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami, Lineup Garuda. Karena sejatinya itu semua tidak akan mengurangi rezeki kalian, justru bisa menambah pahala sekaligus membantu usaha pemerintah mengurangi pengangguran di Indonesia. Kalau sudah, mari kita mulai. Indonesia kembali mengguncang dunia, lagi dan lagi. Indonesia tak butuh waktu lama untuk menjadi pusat perhatian dunia. Jika sebelumnya sorotan tertuju pada tim senior, kini giliran generasi muda yang membuat dunia terdiam. Timnas Indonesia Uzi Blues tampil luar biasa di ajang Piala Asia Uzi Blues 2026. Bukan sekadar menang, tapi menang dengan cara yang membuat banyak pihak terkejut, bahkan tak percaya. China, tim yang secara ranking, sejarah, dan pengalaman jauh di atas Indonesia, justru dipaksa bertekuk lutut. Dan dari sinilah semuanya bermula. Kemenangan dramatis yang mengubah segalanya. Pertandingan melawan China bukan sekadar laga biasa. Itu adalah panggung pembuktian. Selama 80 menit lebih, Indonesia terus ditekan. China tampil dominan, percaya diri, bahkan sempat terlihat akan mengunci kemenangan. Namun, di menit ke-87, sebuah momen lahir. Keanu Sanjaya, pemain pengganti, muncul sebagai pahlawan. Sepakan mendatarnya meluncur deras, menembus pertahanan China, dan gol! Stadion meledak. Dunia terdiam. Indonesia menang 1-0. Bukan hanya 3 poin yang didapat, tapi respek dunia. Media Eropa langsung bereaksi. Kemenangan itu bukan hanya viral di Asia. Media-media besar Eropa langsung ikut menyoroti. Beberapa bahkan menyebut Indonesia menunjukkan kedewasaan taktik yang luar biasa untuk level Uzi Blues. Yang lain menulis, jika performa ini konsisten, Indonesia hampir pasti lolos ke Piala Dunia Uzi Blues. Ada juga yang terang-terangan menyebut Indonesia sebagai dark horse paling berbahaya di turnamen ini. Dan yang paling mengejutkan, beberapa analis Eropa bahkan mulai membuat simulasi dan skenario yang semuanya mengarah pada satu kesimpulan, Indonesia akan lolos. Ironi, di ASEAN diremehkan, di dunia dipuji. Namun di balik pujian itu, muncul satu fakta yang cukup menyentil. Media Eropa juga menyoroti satu hal yang dianggap aneh. Kekalahan Indonesia dari Malaysia sebelumnya. Mereka bahkan menulis, Indonesia tampaknya tidak tampil maksimal saat menghadapi sesama negara ASEAN, namun berubah menjadi tim yang sangat serius di level internasional. Pernyataan ini langsung memicu perdebatan. Banyak publik Malaysia mulai mempertanyakan, bagaimana mungkin tim yang mereka kalahkan kini dipuji Eropa? Bagaimana mungkin Indonesia yang terlihat biasa saja di ASEAN justru menjadi momok di Asia? Jawabannya sederhana, level berbeda, mental berbeda. Indonesia sekarang adalah kuda hitam paling menakutkan. Tak bisa dipungkiri, status Indonesia kini berubah drastis. Dari tim yang dulu diremehkan, kini menjadi tim yang diwaspadai. Dari sekadar peserta, menjadi ancaman serius. Bahkan beberapa pengamat Eropa menyebut, Indonesia adalah tim yang paling berbahaya karena tidak bisa diprediksi. Dan itu benar. Indonesia bisa bermain bertahan dengan disiplin, tapi juga mampu menyerang dengan cepat dan mematikan. Klasemen dan peluang lolos. Kemenangan atas China langsung mengubah peta grup B. Indonesia kini berada di posisi kedua dengan 3 poin, hanya kalah selisih gol dari Jepang yang menggada 1 atas Qatar. China dan Qatar masih tanpa poin. Situasi ini membuat peluang Indonesia terbuka lebar. Namun jalan masih panjang. Skenario menuju Piala Dunia Uzi Blues. Disinilah bagian paling menarik, karena ternyata
Indonesia tidak perlu menang di semua laga untuk lolos. Jika Indonesia menang melawan Qatar di laga kedua, maka poin mereka menjadi 6. Dan di titik itu, hampir mustahil mereka terlempar dari 2 besar. Artinya, tiket perempat final di tangan. Dan yang lebih penting, tiket Piala Dunia U17 juga di tangan. Kenapa perempat final sangat penting? Karena di Piala Asia U17 2026, 8 tim yang lolos ke perempat final otomatis mendapatkan tiket ke Piala Dunia U17. Tidak ada playoff, tidak ada seleksi tambahan, langsung lolos. Artinya satu kemenangan lagi bisa mengubah segalanya. Laga melawan Qatar, penentu segalanya. Pertandingan melawan Qatar akan menjadi kunci. Jika menang, Indonesia bisa mengunci satu kaki di Piala Dunia. Jika seri, Indonesia masih punya peluang besar. Namun jika kalah, maka laga melawan Jepang akan menjadi hidup mati. Duel melawan Jepang, ujian sebenarnya. Jepang bukan lawan sembarangan. Mereka kuat, cepat, disiplin, dan sangat berpengalaman. Namun, Indonesia sudah menunjukkan bahwa mereka mampu mengejutkan. Jika Indonesia mampu mencuri poin dari Jepang, maka dunia akan benar-benar percaya ini bukan kebetulan. Faktor selisih gol yang sering dilupakan. Satu hal penting yang sering diabaikan adalah selisih gol. Dalam turnamen seperti ini, selisih gol bisa menjadi penentu. Itulah mengapa menang besar atas Qatar akan sangat krusial. Bukan hanya soal menang, tapi seberapa besar menang. Indonesia tidak lagi sekadar peserta. Yang paling terasa dari semua ini adalah perubahan persepsi. Indonesia tidak lagi dianggap tim pelengkap. Indonesia sekarang adalah pesaing, bahkan ancaman. Dan yang lebih luar biasa, pengakuan itu datang dari Eropa. Reaksi publik dan media luar negeri. Media sosial ramai, komentar berdatangan dari berbagai negara. Banyak yang terkejut, banyak yang kagum, dan tidak sedikit yang mulai mendukung Indonesia. Momen bersejarah untuk Garuda Muda. Apa yang sedang terjadi saat ini bukan hal biasa. Ini adalah momen langka. Momen di mana dunia mulai melihat Indonesia dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai tim kecil, tapi sebagai kekuatan baru. Kemenangan tipis yang diraih Timnas Indonesia U17 atas Cina pada laga pembuka Piala Asia U17 2026 menjadi sinyal awal yang sangat menjanjikan bagi masa depan sepak bola Indonesia di level usia muda. Di tengah tekanan besar dan ekspektasi tinggi, skuad Garuda Muda mampu menjawab tantangan dengan performa disiplin, penuh determinasi, dan mentalitas yang semakin matang. Namun di balik hasil gemilang tersebut, pelatih Kurniawan Dwi Yulianto justru memilih untuk meredam euforia dan menegaskan bahwa perjalanan timnya masih sangat panjang. Bertanding di King Abdullah Sports City, Jeddah, Indonesia, menghadapi Cina dalam laga yang berlangsung dengan intensitas tinggi sejak menit pertama. Kedua tim tampil dengan ambisi besar untuk membuka turnamen dengan kemenangan. Cina yang memiliki reputasi kuat di level usia muda, mencoba mendominasi penguasaan bola dan menekan sejak awal. Sementara Indonesia memilih bermain lebih sabar dengan mengandalkan transisi cepat. Selama sebagian besar pertandingan, duel berlangsung ketat. Cina beberapa kali menciptakan peluang melalui permainan sayap dan umpan-umpan silang, namun lini pertahanan Indonesia tampil solid dan disiplin. Koordinasi antar pemain terlihat semakin padu, menunjukkan hasil dari persiapan panjang yang telah dilakukan sebelum turnamen dimulai. Di sisi lain, Indonesia bukan tanpa peluang. Serangan balik cepat yang dibangun melalui lini tengah beberapa kali mampu menembus pertahanan Cina. Namun, penyelesaian akhir yang belum maksimal membuat skor tetap imbang hingga memasuki menit-menit akhir pertandingan. Ketika laga tampak akan berakhir tanpa gol, momentum akhirnya datang untuk Indonesia. Pada menit ke-87, pemain pengganti Keanu Sanjaya mencetak gol penentu kemenangan melalui sepakan mendatar yang tak mampu dihalau penjaga gawang Cina. Gol tersebut langsung mengubah suasana pertandingan dan menjadi titik balik yang memastikan kemenangan Indonesia. Skor 1-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil ini tidak hanya memberikan 3 poin penting, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri seluruh pemain. Mengalahkan Cina yang berstatus mantan juara 2 kali tentu menjadi pencapaian yang patut diapresiasi. Meski demikian, Kurniawan Dwi Yulianto menegaskan bahwa kemenangan ini tidak boleh membuat para pemain terlena. Ia mengingatkan bahwa fase grup masih menyisakan pertandingan penting yang akan menentukan langkah Indonesia selanjutnya. Alhamdulillah, 3 poin yang sangat penting dan saya berharap malam ini kita merayakan secukupnya. Karena masih ada pertandingan-pertandingan berikutnya
yang sangat menentukan langkah kita ke Piala Dunia, ujar Kurniawan. Sikap rendah hati yang ditunjukkan sang pelatih mencerminkan kesadaran penuh bahwa kompetisi ini masih jauh dari selesai. Ia ingin memastikan bahwa para pemain tetap fokus dan tidak kehilangan arah setelah meraih kemenangan pertama. Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Indonesia kini menempati posisi kedua klasemen sementara grup B. Mereka berada tepat di bawah Jepang yang berhasil meraih kemenangan atas Qatar. Dengan situasi tersebut, peluang Indonesia untuk melangkah ke babak selanjutnya terbuka cukup lebar. Namun, jalan menuju fase gugur tidak akan mudah. Persaingan di grup B dipastikan berlangsung ketat hingga pertandingan terakhir. Setiap tim masih memiliki peluang untuk lolos, sehingga konsistensi menjadi faktor kunci. Indonesia dijadwalkan menghadapi Qatar pada Sabtu 9/5 pukul 23.00 WIB dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pertandingan ini menjadi sangat krusial karena hasilnya akan sangat menentukan posisi Indonesia di klasemen. Kemenangan atas Qatar akan membawa Indonesia mengoleksi 6 poin, sebuah angka yang hampir pasti mengamankan tempat di perempat final. Lebih dari itu, hasil tersebut juga bisa membuka jalan menuju Piala Dunia U17 2026, mengingat hanya tim yang lolos ke babak 8 besar yang berhak tampil di ajang tersebut. Namun, jika Indonesia hanya mampu meraih hasil imbang, peluang lolos tetap ada. Syaratnya, Jepang harus mampu mengalahkan Cina sehingga menjaga jarak poin dengan tim-tim lain di grup. Dalam skenario ini, pertandingan melawan Jepang di laga terakhir akan menjadi penentu. Menghadapi laga penting tersebut, tim pelatih terus mempersiapkan strategi terbaik. Kurniawan Dwi Yulianto menegaskan bahwa seluruh aspek permainan tengah dievaluasi secara menyeluruh. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana kami bisa berjalan dengan lancar, dan tak lupa kami selalu meminta dukungan doa dari seluruh masyarakat Indonesia, tambahnya.